Selamat siang, perkenalkan nama saya Nur Anissa April, saya dari kelas AK2C. Saya akan menjelaskan tentang materi akuntansi biaya dengan dosen pengampu Ibu Rosmaida. Yang pertama ada akuntansi biaya dan akuntansi keuangan. Definisi akuntansi biaya adalah proses pencatatan, peringkasan, serta penyajian biaya pembuatan dan penjualan produk atau jasa dengan cara-cara tertentu. Akuntansi biaya merupakan sistem bidang akuntansi yang dipergunakan atau diperuntukkan bagi proses pelacakan dan analisis terhadap biaya-biaya yang berhubungan dengan aktivitas suatu organisasi dalam prosesnya menghasilkan barang dan jasa. Perbedaan akuntansi keuangan dan akuntansi biaya. Akuntansi biaya yaitu mengacu pada cabang akuntansi yang berkaitan dengan biaya yang dikeluarkan dalam produksi unit organisasi. Sedangkan akuntansi keuangan mengacu pada akuntansi yang berkaitan dengan pencatatan data keuangan suatu organisasi untuk menunjukkan posisi bisnis yang tepat. Jadi, kesimpulan perbedaan akuntansi biaya dan akuntansi keuangan yaitu informasi yang disediakan oleh akuntansi biaya sangat membantu dalam pengambilan keputusan manajer untuk mengendalikan biaya, tetapi tidak memiliki komparatif. Informasi yang disediakan oleh akuntansi keuangan mampu membuat perbandingan, tetapi perkiraan masa depan tidak dapat dilakukan melalui informasi itu. Itu sebabnya pada kenyataannya data akuntansi biaya sangat membantu untuk akuntansi keuangan. Fungsi dari akuntansi biaya terdiri dari 6 bagian. Yang pertama yaitu penentuan harga pokok. Yang kedua, perencanaan dan pengendalian biaya. Yang ketiga, merinci harga pokok produk. Dan yang keempat, sebagai informasi dasar terkait perencanaan biaya dan beban. Dan yang kelima, sebagai data proses penyusunan anggaran. Dan yang terakhir, 6, sebagai informasi biaya untuk pengendalian. Ada jenis dari akuntansi biaya yaitu ada 4. Yang pertama ada standard cash accounting, dan yang kedua ada activity based accounting, dan yang ketiga ada cost volume profit, dan yang keempat ada contribution margin. Selanjutnya ada konsep biaya dan sistem informasi akuntansi biaya. Konsep biaya akuntansi menyatakan bahwa semua perolehan item seperti aset atau hal-hal yang diperlukan untuk pengeluaran harus dicatat dan disimpan dalam pembukuan sebesar biaya perolehannya. Konsep biaya ini terbagi menjadi 2 bagian. Yang pertama ada biaya. Biaya sumber ekonomi yang diukur dalam satuan yang telah terjadi atau kemungkinan akan terjadi untuk mencapai tujuan tertentu. Contohnya, yang pertama ada persediaan bahan baku, yang kedua persediaan produk dalam proses, dan yang ketiga persediaan produk selesai, dan yang keempat perlengkapan atau aktiva yang belum digunakan. Selanjutnya ada beban. Biaya yang memberikan manfaat dan sekarang telah habis. Biaya yang belum dinikmati yang dapat memberikan manfaat di masa yang akan datang yang menjadi harta. Biaya ini dimasukkan ke dalam laba rugi. Contohnya misalnya beban pemasaran, dan yang kedua beban yang tergolong sebagai biaya operasi. Berikutnya ada objek biaya. Suatu objek biaya atau cost object didefinisikan sebagai suatu item atau aktivitas yang biasanya diakumulasi dan diukur. Konsep dari objek biaya adalah suatu terobosan ide akuntansi. Selanjutnya ada sistem informasi akuntansi biaya adalah sistem yang membantu manajemen dalam menetapkan sasaran laba perusahaan, mengungkapkan kegagalan dan keberhasilan tanggung jawab yang spesifik dan menganalisis serta memutuskan penyesuaian dan perbaikan yang diperlukan agar tujuan
atau sasaran organisasi dapat dicapai. Ini ada harga pokok penjualan. Jumlah pengeluaran dan beban yang dikeluarkan secara langsung maupun tidak langsung untuk menghasilkan produk dan jasa. Contohnya biaya tenaga kerja, bahan baku, dan overhead. Perusahaan harus mampu menentukan harga pokok penjualan untuk setiap barang yang dijual untuk memperhitungkan keuntungannya. Dan tujuannya yaitu untuk mengukur perhitungan biaya yang dikeluarkan perusahaan selama proses produksi, termasuk untuk menentukan harga jual dan untuk mengendalikan biaya pembelian serta biaya tenaga kerja. Setiap biaya yang dimasukkan ke harga pokok penjualan adalah biaya yang berhubungan secara langsung dengan produk tertentu yang dijual perusahaan. Contohnya biaya produksi, impor, dan lain-lain yang berhubungan dengan barang tersebut. Yang pertama ada material atau bahan baku. Biaya bahan baku yang bersentuhan langsung dengan produk yang akan diproduksi dan nominal yang timbul cenderung mudah ditelusuri. Contohnya dalam suatu produk kopi di kafe-kafe, harga beli komposisi utama produk tersebut seperti biji kopi, air, gula, dan bahan lainnya yang dikategorikan sebagai biaya material langsung. Dan yang kedua ada biaya tenaga kerja atau labor. Upah tunjangan dan asuransi yang dibayarkan kepada pegawai yang terlibat langsung dalam jalannya proses memproduksi barang. Contohnya pegawai di bagian perakitan produk atau yang memproduksikan mesin untuk membuat produk. Dan yang ketiga ada overhead, yaitu biaya yang secara tidak langsung berkaitan dengan aktivitas pabrik dan terjadi ketika memproduksi suatu barang. Nah, untuk menentukan biaya produksi, kita perlu pencatatannya. Yang pertama ada bahan baku. Ketika bahan baku tersebut dibeli, dicatatkan material pada cash atau account payable. Kemudian ketika bahan baku dipakai, pencatatannya adalah proses bahan baku atau persediaan dalam proses bahan baku pada persediaan bahan baku. Jadi, persediaan bahan baku ketika dibeli di debit dan ketika dipakai itu di kredit. Dan yang kedua ada tenaga kerja. Diperlukan pengumpulan dua macam jam kerja, yaitu jam kerja total selama periode kerja dan jam kerja yang digunakan untuk mengerjakan setiap pesanan. Jurnal untuk membebankan biaya tenaga kerja ke dalam produksi adalah proses tenaga kerja atau barang dalam proses tenaga kerja atau labor di debit, dan kreditnya adalah gaji dan upah atau payroll. Dan yang ketiga ada biaya overhead. Digolongkan menjadi beberapa, yaitu ada biaya tenaga kerja dan ada biaya bahan penolong, terus ada biaya yang timbul akibat penilaian aktiva tetap atau depresiasi. Di overhead dalam produk harga pokok pesanan harus dibebankan kepada setiap pesanan berdasarkan tarif yang ditentukan di muka. Kenapa? Karena biaya overhead kan banyak jenis zat-zatnya dan jumlahnya itu kecil-kecil. Jumlah nilainya itu kecil dan sehingga tidak setiap jenis itu bahan biaya overheadnya harus dihitung, tetapi harus ditentukan dahulu biaya tarifnya. Maka perhitungan tariflah yang menentukan besarnya biaya tersebut. Jadi dasar pembebanannya itu biaya bahan baku, biaya tenaga kerja, jam kerja langsung, dan jam kerja mesin, dan lain-lain. Pencatatan yang dilakukan tim proses BOV atau biaya overhead kreditnya adalah biaya overhead yang dibebankan atau apply. Jurnal penutupan rekening pabrik yang dibebankan untuk mempertemukannya antara yang dibebankan dengan sesungguhnya di debit yang applied, di overhead pabrik applied, di kreditnya adalah biaya overhead pabrik sesungguhnya. Kemudian pencatatan biaya overhead yang sesungguhnya dirinci dengan jurnal, misalnya bahan penolong biaya overhead pabrik sesungguhnya di debit, bahan penolongnya di kredit. Untuk tenaga kerja tidak langsung biaya overhead sesungguhnya, kreditnya gaji dan upah. Setelah barang selesai diproduksi,
biaya yang dikumpulkan di dalam satu kartu pokok itu dijumlahkan dan dikeluarkan dari rekening barang dalam proses. Jurnalnya adalah persediaan produk jadi di debit, kreditnya adalah mungkin proses material, proses labor, dan proses overhead. Jadi kreditnya ada 3, debitnya ada 1, yaitu persediaan barang jadi atau finish good. Harga pokok produk barang jadi dicatat di dalam kartu persediaan yang disebut dengan finish good, ledger card, dan kartu harga pokok pesanan dipindahkan ke dalam arsip kartu harga pokok pesanan yang selesai. Berikutnya ada sistem perhitungan biaya dan akumulasi biaya. Yang pertama ada sistem biaya, yaitu organisasi dari formulir, catatan, dan laporan yang terkoordinasi yang bertujuan untuk melaksanakan kegiatan dan merupakan informasi biaya bagi manajemen. Dalam akuntansi biaya, sistem yang dapat digunakan untuk mengalokasikan dan membebankan biaya ke unit produksi dapat dikelompokkan menjadi 2 sistem, yaitu yang pertama sistem biaya sesungguhnya atau historis, dan yang kedua sistem biaya ditentukan di muka atau biaya standar. Berikutnya ada penentuan harga pokok. Bagaimana diperhitungkan biaya untuk suatu produk atau pesanan atau jasa yang dapat dilakukan dengan cara memasukkan biaya seluruh produksi atau hanya memasukkan tidak yakin biaya produksi variabel saja. Dalam hal ini, harga sebuah pokok tersebut dapat digunakan 2 cara, yaitu yang pertama metode kalkulasi biaya penuh atau biaya penuh, dan yang kedua metode kalkulasi biaya variabel saja atau biaya variabel. Kalkulasi biaya penuh, yaitu suatu metode dalam ini harga pokok suatu produk dapat diperhitungkan semua biaya produksi, seperti biaya bahan baku langsung, tenaga kerja langsung, biaya overhead variabel, dan biaya overhead tetap. Dan yang kedua ada kalkulasi biaya variabel, yaitu suatu metode dalam ini penentuan harga pokok suatu produk hanya memperhitungkan biaya produksi yang bersifat variabel saja. Selanjutnya ada akumulasi biaya, yaitu sistem biaya dapat digunakan dengan perhitungan biaya berdasarkan pesanan atau job order costing, dengan perhitungan biaya berdasarkan proses atau proses costing, atau dengan metode akumulasi lainnya. Perhitungan biaya berdasarkan pesanan dan perhitungan biaya berdasarkan proses adalah 2 metode akumulasi biaya yang paling banyak digunakan, dan keduanya memiliki beberapa aspek yang sama. Di dalam akumulasi biaya terdapat 2 perhitungan. Yang pertama, perhitungan biaya berdasarkan pesanan atau job order costing, dan yang kedua, perhitungan biaya berdasarkan proses atau proses costing. Job order costing atau penetapan biaya pesanan adalah sistem yang terjadi ketika pelanggan memesan sejumlah kecil produk yang unik. Sistem ini menentukan harga setiap produk individu dan memastikan bahwa biaya untuk setiap produk cukup masuk akal bagi pelanggan untuk membelinya sambil tetap memungkinkan perusahaan untuk menghasilkan keuntungannya. Sistem penetapan biaya pesanan dapat memperoleh dan melacak informasi dari sumber keuangan seperti biaya material, catatan penggajian, faktor pemasok, dan alokasi overhead. Ini ada proses costing. Proses costing adalah suatu metode yang mampu mengidentifikasi berbagai biaya spesifik yang terdapat di dalam komponen biaya produk untuk setiap proses pengolahan bahan baku untuk menjadi suatu produk matang. Dengan nilai proses costing yang sudah diketahui, maka pihak perusahaan akan lebih mudah dalam mengambil keputusan. Proses costing memiliki tujuan yang hampir sama dengan job order costing. Keduanya sama-sama bertujuan untuk menghitung biaya per unit produknya, termasuk di dalamnya biaya bahan baku, overhead perusahaan, dan juga tenaga kerja. Definisi proses costing adalah biaya yang dibebankan pada setiap proses produk. Sementara job order costing adalah suatu cara perhitungan yang dibebankan atas pekerjaan atau order kontrak dari pihak klien. Jenis-jenis costing terbagi menjadi 3 bagian. Yang pertama ada metode rata-rata tertimbang dari perhitungan proses costing, yaitu biaya aktual yang dibagi rata-rata produk
pada produksi selama 1 tahun. Rata-ratanya adalah penjumlahan pada produk berdasarkan tarif dan juga kuantitas per unit produk. Yang kedua ada biaya standar. Adalah biaya bahan baku sesuai dengan perkiraan manajemen. Setiap perbedaan yang ada pada biaya standar dan biaya aktual akan dicatat secara terpisah sesuai dengan akun di dalam akuntansi. Yang ketiga ada first in first out. Metode FIFO atau first in first out akan lebih fokus pada pembebanan biaya ke setiap unit sesuai dengan urutan produksi. Produk yang dibuat pertama kali akan dikenakan biaya terlebih dahulu, lalu kemudian akan menjadi produk pertama yang dikirim atau yang dikeluarkan. Karakteristik perhitungan proses costing dibagi menjadi 3 bagian. Yang pertama ada unit equivalent, yang kedua biaya konversi, dan yang ketiga bahan baku langsung. Selanjutnya ada tahapan proses costing terbagi menjadi 5 bagian. Yang pertama ada analisis persediaan, dan yang kedua konversi biaya persediaan, yang ketiga hitung biaya yang berlaku, dan yang keempat hitung biaya per unit, dan yang terakhir 5 tentukan biaya untuk produk yang sudah selesai dan masih setengah proses. Sekian dari penjelasan saya, lebih dari kurangnya mohon maaf. Selamat siang.